Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan saya Surono untuk membahas bagaimana menerapkan dimensi kompetensi dalam proses pembelajaran dan asesmen berbasis kompetensi. Apa itu dimensi kompetensi? Ada 3 hal penting. Yang pertama adalah merupakan aspek kinerja kerja yang mencakupi keterampilan tugas atau task skill, keterampilan manajemen tugas atau task management skill, keterampilan manajemen kontingensi atau kontingensi management skill, keterampilan lingkungan kerja atau peran atau job role environment skill, dan keterampilan transfer pada sesuatu yang berbeda atau transfer skill. Kemudian, dimensi-dimensi yang harus dilibatkan dalam pengembangan kompetensi yang diharapkan memenuhi kebutuhan industri atau tempat kerja agar SDM mumpuni bekerja di industri atau tempat kerja. Nah, salah satu manfaat menggunakan dimensi-dimensi kompetensi adalah memastikan bahwa kita dapat mencakupi semua aspek peran pekerjaan atau proses kerja dalam menjalankan tugas di tempat kerja. Ibu sekalian, hal yang melatar belakangi pembahasan dimensi kompetensi ini adalah, pertama adalah bagaimana kami melihat tingkat pengantar terbuka menurut tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan dari 2017 sampai 2019, data dari BPS ini. Ibu sekalian, dari tahun ke tahun grafiknya masih seperti ini, bahwa pendidikan kejuruan ternyata penyumbang terbesar pengangguran terbuka. Yang bayangan kita seharusnya sebaliknya. Harusnya paling rendah karena dia belajar untuk siap kerja. Tetapi datanya paling nggak 3 tahun terakhir seperti tetap terus terjadi seperti itu. Padahal banyak sekali program kebijakan mengenai vokasi luar biasa banyaknya. Nah, Bapak sekalian, kemudian kami berpikir jangan-jangan ini adalah desain pembelajarannya yang tidak tercapai atau tidak kita desain dengan baik. Karena banyak para guru, pelatih, dosen sering terjebak pada mengajar hanya pada satu dimensi kompetensi, yaitu task skill saja. Masih terjebak di sana dengan perhitungan persentase praktek dan persentase teori. Dimensi kompetensi atau DOC, Dimension of Competency, ini ada 5 tadi saya sebutkan. Yang pertama adalah task skill atau keterampilan dalam menjalankan tugas sesuai dengan standar atau SOP. Kemudian task management skill, keterampilan mengolah tugas-tugas sifat kerja. Bisa beberapa tugas, bisa juga satu tugas tapi jumlahnya besar. Kemudian contingency management skill, yaitu keterampilan mengatasi masalah. Kemudian job role skill adalah keterampilan mengikuti persyaratan lingkungan kerja, dan transfer skill adalah keterampilan menerapkannya pada konteks yang berbeda. Now comes to result and discussion. Discussing the competency dimension in vocational education and training, we cannot be separated from competency-based education, outcome-based education, and competency-based assessment. This is because the benchmark of the graduate profile and assessment pattern will cover the dimension of competency. Outcome-based education, or OBE, is an educational theory that bases that every part of education system is part of the goal. At the end of educational experience, each student must reach the goal. There is no single teaching or assessment style in OBE. Instead, classes, opportunities, and assessment must all help students achieve the specified result or goal. Whereas competency-based assessment is a form of assessment that is derived from a specification of set of outcomes that so clearly stated that both the outcome general and specific that assessor, student, and interested third party can all responsibly objective judgment with respect to student achievement
or non-achievement of this outcome. And that certifies student progress on the basis of demonstrated achievement of these outcomes. Assessment are not tied to time served in formal education settings. From this discussion, we can see that all three models come down to this characteristic: evidence-based, criterion-based, participatory, employability skill, and dimension of competency. Peran dimensi kompetensi pada competency based education, outcome based education, dan competency based assessment. Ada beberapa hal penting di dalam mengembangkan model ini, yaitu ada ketiga-tiganya: evidence based, criterion based, participatory, employability skill, dan dimension of competency. Ini adalah unsur-unsur yang berperan besar di dalam pengembangan CBE, OBE, dan juga CBA. Ibu sekalian, beberapa waktu yang lalu saya mencoba untuk melakukan survei kecil-kecilan di sini mengenai kepada beberapa responder penulis buku modul pembelajaran berbasis kompetensi. Dan di sini bagaimana respon mereka di dalam penerapan dimensi kompetensi. Dari 41 responder ini, 87% ini sangat tertarik untuk menerapkan 5 dimensi kompetensi dan 12% tertarik, yang lainnya 0 padanya. Kemudian kalau komposisi dari penulis buku yang juga ingin berpartisipasi dalam pengembangan modul ke depan untuk yang memasukkan dimensi kompetensi, ada 39% ini akan masukkan ini, kemudian 19% ya, kemudian 10% di so-so, 3% dan juga ini adalah kurang untuk tertarik mengenai dimensi kompetensi. Kemudian kalau dilihat dari keuntungan menerapkan dimensi kompetensi ini, para penulis buku sepakat 97% lebih itu bahwa ini sangat menguntungkan di dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau dilihat efektivitas implementasi strategi ini untuk menerapkan 5 dimensi kompetensi, ini menunjukkan bahwa 58% mereka katakan efektif, sangat efektif, kemudian ini efektif, dan di tengah ini 9% mengatakan so-so, kemudian yang kurang efektif ini ada 4%, 2,4%. Ibu sayang, setelah para penulis buku ini tahu bagaimana dimensi kompetensi, kemudian dari survei yang ada ini bahwa 70% mereka akan sangat ingin menerapkan dalam penulisan modul ini dengan menerapkan dimensi kompetensi. 26% menerapkan, 2,4% masih ragu-ragu. Sedangkan kalau kita quality level of learning model, jadi kualitas dari model pembelajaran ini yang dikembangkan dimensi kompetensi ini, mereka yakin bahwa ini akan memberikan kualitas yang baik. 78% mengatakan akan sangat baik, kemudian 19% mengatakan baik, dan ini sedang saja. Baik, Ibu sekalian, kita melangkah bagaimana dimensi kompetensi ini penerapannya dalam model pembelajaran atau dalam sistem pembelajaran. Yang pertama adalah penerapan dimensi kompetensi dalam pengembangan tujuan pembelajaran atau tujuan instruksional khusus umum atau capaian pembelajaran. Pada saat kita menyusun CP, maka pastikan ada unsur A, B, C, D. Jadi audiens, ini adalah peserta didik. Behavior, itu mampu melakukan sesuatu sesuai judul unit kompetensi atau standar kompetensi. Kemudian C, condition, sesuai dengan persyaratan tempat kerja. Dan dalam 5 dimensi kompetensi. Kemudian degree-nya dalam berapa kali pengalaman praktek.
Sehingga kita tahu terus mengenai bagaimana tujuan yang tercapai. Sehingga kalau kita sebagai lembaga pendidikan, kita harus pastikan mengetahui ini dengan baik, berapa kali praktek misalnya 10 kali untuk mencapai ini, maka kalau sekolahan hanya mampu melakukan 2 kali, maka waktu menitipkan magang anak-anak kita, maka tahu minta 8 kali lagi untuk dipastikan untuk mendapatkan pengalaman belajar di lapangan. Yang kedua adalah menerapkan dimensi kompetensi sebagai acuan dalam pengembangan materi pembelajaran. Yakni mulai dari task skill, task management skill, contingency management skill, job role environment skill, dan transfer skill. Mari kita coba bersimulasi di bawah ini. Mari kita ambil contoh untuk unit kompetensi atau standar kompetensi menyusun modul pelatihan kerja misalnya. Dimensi kompetensi keterampilan ini adalah berarti sesuai dengan judulnya tadi, menyusun modul pelatihan kerja. Nah, bidangnya adalah bidang keamanan pangan misalnya. Kemudian calon kandidatnya dalam pelatihan TOT, lokasinya misalnya di CBT Center dan waktu pelaksanaan misalnya Maret 2020. Sehingga diharapkan keterampilan menyusun ini harus tercapai. Kemudian keterampilan mengelola tugas. Maka kita lihat pengelolaan tugas-tugas terkait itu apa saja. Karena kita latihan TOT misalnya ada 4 unit kompetensi dalam kompetensi intinya, yaitu menyusun modul pelatihan kerja, menyusun program pembelajaran, analisa kebutuhan pelatihan mikro, melakukan pembelajaran tatap muka. Ini adalah satu paket atau satu skema yang untuk dia harus lakukan dan dia harus kelola di tempat kerja tadi. Yang ketiga, pada keterampilan mengatasi masalah atau kontingensi, sering disebut juga contingency management skill. Nah, dalam simulasinya, kita identifikasi potensi masalah yang dapat menghambat tugas-tugasnya dalam menyusun modul pelatihan kerja. Kemudian kita cari bagaimana alternatif mengatasinya. Yang pertama, ini adalah misalnya terbatasnya informasi tentang employability skills. Maka alternatifnya, lakukan survei kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi mengenai employability skill. Kemudian terbatasnya informasi indikator kompetensi, maka lakukan web research atau search untuk mendapatkan masalah-masalah mengenai indikator kompetensi ini. Kemudian misalnya lagi permasalahannya dalam menyusun modul tadi, terbatasnya informasi tentang dimensi kompetensi misalnya, maka kita harus lakukan survei kepada para pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi dimensi kompetensi apa saja yang berada di industri tadi. Yang keempat mengenai keterampilan bekerja atau berperan dalam lingkungan kerja atau job roles environment skill. Nah, kita bisa membuat pembelajaran tadi bersimulasi. Yaitu misalnya bagaimana bekerja mengikuti good training practices di lingkungan vokasional. Karena tadi adalah dalam rangka pelatihan untuk TOT, yaitu menyusun modul pelatihan kerja. Maka ini adalah yang mereka harus ikuti lingkungan kerjanya, berkolaborasi dengan manajemen lembaga pelatihan dan tenaga pelatihannya, termasuk berkolaborasi dengan asesor. Yang kelima adalah keterampilan mengadaptasi, menerapkan, mentransfer pada lingkungan atau objek konteks yang berbeda atau transfer skill. Nah, di sini kita bisa bersimulasi atau penjelasan atau skenario. Misalnya, atas keberhasilan menyusun modul pelatihan kerja di CKP CBT Center tadi pada Maret 2020, instruktur akan ditugaskan atau diberi tugas untuk menyusun modul pelatihan kerja pada pengujian laboratorium. Apa yang akan instruktur lakukan agar sesukses pada tugas pertama? Misalnya, mempersiapkan kembali langkah-langkah sesuai standar kompetensi dengan konteks laboratorium penguji. Mempelajari prinsip-prinsip, sistem, model, dan langkah-langkah pembelajaran laboratorium penguji, dan mempelajari persyaratan dan konteks good laboratory practices-nya. Inilah alternatif yang bisa dilakukan untuk melakukan bahwa dia bisa melakukan tadinya adalah di bidang pelatihan kerja untuk pangan tadi, keamanan pangan, kemudian sekarang berpindah kepada pengujian laboratorium. Baik, tadi kita sudah bagaimana menerapkan pada dimensi kompetensi pada dalam menetapkan tujuan pembelajaran. Kemudian kita sudah masukkan bagaimana membangun di dalam materi pembelajarannya. Dan yang ketiga sekarang bagaimana
dimensi kompetensi penerapannya sebagai strategi proses pembelajaran. Untuk membangun ini, kita pastikan bahwa kita harus sekuen. Jadi harus berurutan mulai dari task skill, task management skill, kemudian contingency management skill, job performance skill, dan transfer skill. Ini tidak boleh misalnya dari 2 dulu atau 3 dulu. Maka ini harus berurutan. Karena apabila kita mengajar berurutan, misalnya pada tahap pertama kita latih task skill ini, dan hanya mengikuti SOP, maka peserta didik akan senang dan merasa mudah. Yang kedua, juga demikian, kita tambah lagi tugas-tugas yang terkait di dalam dan mereka bagaimana mengelolanya. Yang ketiga, baru kita ajarkan bagaimana masalah-masalah di lapangan yang terjadi, ketidakkonsistenan dan sebagainya. Maka bagaimana mengatasi? Sampai di sini tidak mungkin peserta akan lupa yang nomor 1 dan 2. Berikutnya baru kita sampaikan, ajarkan bahwa mengerjakan ini di tempat kerja ini lingkungannya seperti ini. Kalian harus mampu berkolaborasi dengan tempat kerja, menyesuaikan persyaratan tempat kerja. Maka dia akan mampu untuk melakukan itu dan tidak akan lupa 1, 2, 3. Terakhir, transfer skill. Kita berikan suatu spek yang berbeda atau konteks yang berbeda untuk melakukan itu. Kalau dia mampu melakukannya, maka tidak mungkin dia lupa 1, 2, 3. Sehingga kita pastikan bagaimana strategi delivery ini harus kita bangun. Jangan terjebak dengan persentase teori kemudian praktek. Sehingga kita memberikan teori sampai lupa baru praktek. Baik, Ibu sekalian. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana menerapkan dimensi kompetensi pada proses pembelajaran. Berikutnya, bagaimana menerapkan dimensi kompetensi ini pada asesmen berbasis kompetensi. Mari kita lihat bersama-sama. Ibu sekalian, asesmen dimensi kompetensi untuk mendapatkan bukti-bukti yang berkualitas. Kita coba kelompokkan seperti biasanya dalam asesmen. Ada kelompok metode asesmennya adalah observasi demonstrasi. Ada asesmen kegiatan terstruktur, ada asesmen tanya jawab, kemudian asesmen portfolio, dan asesmen melalui review produk. Di sini ada kolom dimensi kompetensi. Mari kita mulai dengan observasi demonstrasi. Pada observasi, task skill-nya kita minta mendemonstrasikan sesuai dengan standar dan konteks SOP. Kemudian kita beri tugas untuk mendemonstrasikan untuk mengelola tugas-tugas yang terkait. Ya. Berikutnya pada saat contingency management skill, kita bisa beri permasalahan, demonstrasikan dan atau pertanyaan menggali untuk mengatasi dan mengelolanya masalah-masalah tadi. Berikutnya, pada job performance skill, kita minta demonstrasikan dan atau pertanyaan menggali bagaimana bekerja dan berperan sesuai dengan persyaratan lingkungan kerja. Dan pada transfer skill, kita minta mereka mendemonstrasikan dan atau pertanyaan menggali bekerja dengan konteks atau standar atau spesifikasi yang berbeda. Itu bagaimana kita memberikan dimensi kompetensi pada saat asesmen observasi demonstrasi. Berikutnya adalah pada asesmen kegiatan terstruktur. Maka pada task skill bisa kita beri tugas kegiatan terstruktur yang kita desain sesuai URI kompetensi dan akses hasilnya. Kemudian pada task management skill, berikan paket kegiatan terstruktur, tugas-tugas terkait, dan akses hasilnya. Beri simulasi permasalahan dan atau pertanyaan untuk kontingensi ini, pertanyaan menggali, untuk mengatasi dan mengelolanya pada kegiatan terstruktur. Kemudian pada job performance skill, beri tugas terstruktur pada dan atau pertanyaan menggali, bekerja dan berperan sesuai persyaratan lingkungan kerja. Sedangkan pada transfer skill, beri tugas kegiatan terstruktur dan atau pertanyaan menggali, bagaimana bekerja dengan konteks atau standar spesifikasi yang berbeda. Kegiatan struktur ini biasanya dilakukan pada saat ujian-ujian akhir atau ujian nasional, UKK misalnya. Ini dibuat desainnya untuk proyek atau simulasi. Kemudian untuk yang metode dengan tanya jawab. Pada task skill, kita bisa berikan pertanyaan tentang proses kerja suatu standar dan dalam konteks SOP-nya. Pada task management skill, bisa kita beri pertanyaan bagaimana mengelola tugas-tugas terkait.
Kemudian pada contingency management skill, maka kita beri pertanyaan mengenai bagaimana mengatasi masalah-masalah yang timbul dan mengelolanya. Sedangkan pada job remote skill, kita bisa membuat pertanyaan. Bagaimana mereka berperan sesuai persyaratan lingkungan kerja. Dan pada transfer skill, kita beri pertanyaan bagaimana bekerja dengan konteks, standar, atau spesifikasi yang berbeda. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa dikembangkan dalam bentuk yang terstruktur, atau misalnya pilihan, atau juga yang esai. Berikutnya, pada metode untuk asesmen portfolionya. Nah, di sini kita lihat bagaimana bukti lampau kompetensi kerja sesuai dengan standar dan konteksnya apa tidak. Kemudian kita juga melihat bukti yang diserahkan itu, bukti lampau mengelola tugas-tugas terkait, ada apa tidak di sana. Kemudian kontingensi, kita lihat juga bukti lampau apakah ada kompetensi yang mengatasi dan mengelola masalah-masalah yang timbul. Kemudian pada bukti job remote skill, maka kita bisa lihat apakah buktinya mengandung dia bekerja, berperan sesuai dengan persyaratan lingkungan kerja. Dan pada transfer skill, kita juga melihat bukti lampau dengan konteks, standar, atau spesifikasi yang berbeda. Kemudian kelompok yang terakhir adalah review produk. Ini review mengenai produk dan memerlukan informasi dari pemangku kepentingan atau yang dekat dengan peserta. Maka kita bisa mereview untuk yang task skill, review hasil kerja sesuai dengan standar dan konteks SOP. Kita konfirmasi apa benar mereka melakukan itu dari produk yang ada, apa punya yang mereka. Kemudian review produk untuk yang task management, hasil melakukan dan mengelola tugas-tugas terkait. Kemudian kita pada contingency management skill, kita bisa review hasil kerja, bagaimana mereka mengatasi dan mengelola masalah-masalah. Kemudian pada job environment skill, kita bisa membuat atau mereview produk hasil kerja bahwa dia bisa berperan sesuai dengan persyaratan lingkungan kerja. Sedangkan pada transfer skill, kita review produk hasil kerja ini dengan konteks atau standar atau spesifikasi yang berbeda. Apakah buktinya tadi memenuhi atau produk tadi memenuhi dengan standar yang ada. The third, the 1 to 5 sequence dimension of competency model of learning delivery strategy could improve the development of instructional designs, the development of learning modules, the development of learning strategy designs, the development of competency-based assessment, and the development of assessment tools at the CBA or competency-based assessment. Baik, Ibu sekalian, kita sudah mendiskusikan bagaimana menerapkan dimensi kompetensi dalam proses pembelajaran dan juga dimensi kompetensi dalam proses asesmen berbasis kompetensi. Sehingga 1 sampai 5 yang berurutan ini dalam dimensi kompetensi ini bisa menjadi strategi kita untuk pengembangan desain pembelajaran, pengembangan modul pembelajaran, pengembangan desain strategi pembelajaran, pengembangan asesmen berbasis kompetensi, dan pengembangan perangkat asesmen di CBA atau kompetensi based assessment. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan gembira. Terima kasih. Salam.